Halo teman-teman, balik lagi di Muhammad Mirza Opini. Hari ini kita bakal diskusi tentang fenomena presiden atau kandidat calon presiden di 2004. Nah, izinkan saya untuk hari ini akan mengangkat sebuah tema. Di tahun 2022 ini ada sosok kandidat Ridwan Kamil yang saya kutip ya dari CNN Indonesia di bulan 18 Juni di 2002 kemarin ada informasi bahwa deklarasi Ridwan Kamil, dia bilang bahwa siap lahir batin maju ke Pilpres 2024. Nah, Gubernur Jawa Barat ini Ridwan Kamil menyatakan siap nih untuk secara lahir batin untuk maju dalam pemilihan presiden di 2024 nanti. Dalam informasi yang didapat menurut CNN Indonesia ini, dia bilang bahwa dia masih memilih partai yang dianggap sesuai dengan keyakinannya. Dia tetap konsisten memperjuangkan nilai-nilai Pancasila dan juga dia mengatakan bahwa sudah sampai akhir tahun ini dia senantiasa untuk berikhtiar dengan keyakinannya, dan dia sangat konsisten dengan apa yang dia raih gitu. Kalau dilihat ya teman-teman, bahwa manuver politik yang dilakukan oleh Ridwan Kamil dengan menyatakan diri siap maju sebagai calon presiden di 2024 nanti, ini sebenarnya tidak akan terlalu merugikan bagi beliau dan tidak memiliki dampak apapun lah. Karena jika hal yang paling terburuk Bapak Ridwan Kamil ini gagal nyapres di 2024 nanti, tapi dengan hal tersebut sebenarnya juga membantu dia untuk bisa mengikuti pilkada di 2024 nanti untuk yang kedua kalinya. Jadi semua kemungkinan itu masih bisa terjadi lah. Justru kalau dilihat keputusan Ridwan Kamil dengan menyatakan diri untuk oke deh gue maju nih sebagai capres di 2024 nanti, itu juga akan mempengaruhi elektabilitas tentunya, dan juga bisa mempersiapkan dirinya untuk kemungkinan mengikuti pilkada di periode kedua nanti. Sebagaimana kita ketahui, pada pemilu yang lalu Ridwan Kamil kan ngikut pemilu, tetapi dari hasil pemilihan pemilu pada Gubernur Jawa Barat yang lalu sebenarnya dia tidak menang secara signifikan gitu, masih kurang populer. Tapi dengan hal ini sebenarnya akan membantu dia untuk bisa semakin dikenal oleh warga Jawa Barat jikalau nyapres yang dia ajukan itu memang tidak berhasil atau tidak ada partai yang mau mengusung dirinya gitu. Ya, jadi semua kemungkinan itu ada, semuanya itu bisa mungkin, dan dia juga bisa memanfaatkan momentum ini untuk bisa menjabat periode Gubernur Jawa Barat untuk kedua kalinya gitu. Walaupun memang ada dampak yang negatif di mana
terkadang boleh jadi ya masyarakat di Jawa Barat atau orang-orang yang mendukung beliau di Jawa Barat itu jadi merasa kehilangan sosok karakter pemimpin yang mereka dukung di gubernur yang lalu. Dan memang itu adalah salah satu konsekuensi yang saya lihat harus dimaklumi. Tetapi semua kemungkinan ini kan bisa terjadi. Dampaknya juga bisa sangat signifikan untuk ketokohan beliau. Apakah nanti beliau akan lolos untuk nyapres di 2024 nanti, atau malah bermanuver mengikuti dua kali periode pilkada. Itu semua kemungkinan menurut saya melihat itu sangat sama besarnya lah. Di sisi lain ada kabar bahwa tahun 2022 ini bisa dikatakan adalah tahun untuk memperkenalkan diri. Satu persatu tokoh yang memiliki potensial untuk maju sudah bermunculan lah, setidak-tidaknya dengan gambar-gambar atau baliho-baliho yang besar yang mungkin nanti tidak bisa saya sebutkan atau sharing satu-satu, atau mungkin nanti kita akan jabarkan pada sesi video sebelumnya. Tapi di video kali ini saya pengen membahas bagaimana Ridwan Kamil, seorang gubernur Jawa Barat, baliho-balihonya ternyata menurut kabar 24.business.com ya, baliho-balihonya itu sudah tersebar di beberapa titik di Jawa Timur. Seperti kayak di Surabaya ada, di Jombang ada, di Kediri ada, bahkan di wilayah-wilayah lain di Jawa Timur itu juga ada. Dan ini menjadi langkah yang menarik jika kita lihat adalah bagaimana Ridwan Kamil, wajar lah kalau seandainya kata Ridwan Kamil menilai bahwa Jawa Timur merupakan wilayah yang memiliki peluang yang cukup besar, sangat strategis untuk bisa mendapatkan suara yang akan mendukung beliau. Belum lagi memang kita ketahui dinamika ya politik di kawasan paling timur di Jawa ini terus berkembang. Bahkan boleh dikatakan banyak sekali tokoh-tokoh yang berusaha memenangkan kontestasi tersebut di wilayah Jawa Timur. Jadi memang memperkenalkan identitas diri di Jawa Timur itu dinilai cukup tepat lah. Walaupun kita lihat ketika Ridwan Kamil memasang baliho di beberapa titik di Jawa Timur, menurut kami itu merupakan hal yang sangat wajar. Sangat wajar, tujuannya bisa untuk menarik perhatian dan juga simpati masyarakat, ya kan? Simpati masyarakat. Karena setiap orang, termasuk Pak Ridwan Kamil, mereka pun juga harus senantiasa berupaya merebut suara. Walaupun kita lihat di Jawa Timur sendiri belum banyak tokoh-tokoh yang menonjolkan diri untuk bisa menjadi bagian peserta kontestasi politik di pemilu presiden 2024 nanti. Gitu. Jadi semua sih sebenarnya pada dasarnya berpeluang lah.
Walaupun memang bisa dikatakan masih, kalau dibilang pagi nggak juga ya. Saya rasa di 2024 ini menjadi sebuah momentum yang pas, yang baik untuk menentukan pasangan calon yang akan diusung oleh partai politik di Indonesia. Nah, terlepas dari apapun upaya strategi yang Pak Ridwan Kamil lakukan dengan mencapreskan diri untuk berpartisipasi di pemilu 2024 tidak ada ruginya, dan tentu semua kemungkinan itu ada dan peluangnya juga akan sangat besar. Walaupun seandainya kata Pak Ridwan Kamil gagal diusung oleh partai politik untuk nyapres atau menjadi cawapres, setidaknya Pak Ridwan Kamil mampu mengambil sebuah momentum menjaga orang untuk bisa senantiasa berbicara pada dirinya, dan tentunya juga akan berdampak pada pemilihan kepala daerah